Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi, tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau, album. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Iya. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah ini, Prof. Lahir di Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang album tadi di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satu. Maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismo untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Makasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua Pak Medi ya. Pak Medi. Ya, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Jadi, saya akan menyampaikan tentang materi saya terkait dengan advokasi internasional. Karena ini acara FDI, jadi memang fokusnya adalah pada advokasi internasional. Dan memang ini adalah sebuah momentum Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada. Karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda, begitu ya. Jadi ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya harus diungkap ijazah palsu Mulyono seterang-terangnya. Semangat untuk dari Tifa. Ya, biar tahu dia rasanya bagaimana telah membohongi seorang rakyat. Ya. Jangan Jokowi dan ahli hukumnya supaya dijobloskan. Kuasa hukum Jokowi berusaha menutupi kebohongan Jokowi demi uang. Ya, itu sangat tidak boleh ya teman-teman, karena uang itu bisa menghalalkan segala cara. Tetapi kalau berbohong itu memang benar-benar kelakuan yang tidak baik di mata Tuhan. Ya, semoga para koruptor dan para termul Pak Jokowi ini supaya tidak akan memakan uang lagi untuk membela kebohongan Pak Jokowi ini, biar cepat selesai masalah ijazah Pak Jokowi ini. Jadi teman-teman, semoga masalah ini terungkap dengan terang benderang ke masyarakat dengan jujur ya, karena kalau lama kelamaan masalah pemalsuan ijazah ini pasti akan terbongkar sendirinya teman-teman. Jadi kita yakin bahwasanya Ibu Tifa ini pasti akan membongkar segala kebohongan yang telah dilakukan Pak Jokowi ini. Jadi seberapa kuat sih Jokowi? Firauni saja mati, apalagi Jokowi. Nah, jangan dibahas terus, tangkap, penjarakan dan miskinkan semua keluarganya, rakyat sudah muak. Ya,
Jadi mereka mengatakan di sini atau telah membahas dengan mengatakan bahwasanya harus ditangkap lagi, jangan membahas lagi masalah karena masyarakat sudah pada tahu bahwasanya ijazah Jokowi itu sudah benar-benar palsu ya teman-teman. Jadi mereka mengharapkan supaya akan ditangkap saja. Jadi karena biar Pak Jokowi ini jadi tahu bagaimana rasanya telah membohongi para rakyat ini. Ya, para rakyat sudah pada muak dengan membahas hasil ijazah palsu Jokowi ini. Jadi mereka mengharapkan supaya akan ditangkap saja karena semakin lama masalah ini akan semakin ribet negara Indonesia. Jadi supaya tidak ribet, maka harus ditangkap saja karena dia tidak mau hadir juga di persidangan. Makanya dia tidak bisa diadili. Ya, jadi teman-teman, para profesor dibuat menjadi keledainya Jokowi ya. Semangat Buk Dr. Tifa bongkar sampai tuntas. Saya sangat senang dan sangat setuju kalau ijazah palsu Jokowi itu dibawa ke hukum internasional ya, agar kapok dan kedepannya capres harus benar-benar orang yang berkualitas ya. Jangan asal memilih saja karena dia mempunyai uang atau mempunyai segala sesuatu maka kita memilih dia sebagai pemimpin di negara kita ya. Jangan karena dia memiliki uang, karena dia sudah memberikan kepada kita sebagai rakyat, maka kita akan memilih dia sebagai pemimpin kita di negara Indonesia. Akan tetapi belum tahu kita bahwasanya ijazah atau berkasnya itu tidak ada ya, maka kita harus meneliti secepat mungkin ya teman-teman, agar kita tidak tertipu lagi dengan hal yang telah terjadi pada saat ini. Jadi kedepannya supaya benar-benar meneliti kalau ada yang mencalonkan diri sebagai pemimpin di negara kita ini, supaya benar-benar diteliti betul ya, biar kita sangat nyaman di Indonesia ini, jadi aman, tidak ribet seperti hal yang telah terjadi. Jadi karena Indonesia ini negara besar, kalau dipimpin oleh orang ecek-ecek ijazahnya palsu, hancurlah negara kita ini. Ya sudah jelas, kalau dipimpin orang yang tidak mempunyai ijazah, betul-betul kita sudah dibohongi. Ya, kita telah disiksa selama dia menjabat. Jadi teman-teman, si Jokowi sedang menuai yang ditabur. Semoga saya jadi presiden, saya jadikan RRT, menteri, atau penjabat lain duduk sesuai keahlian. Negara butuh ahli di bidangnya. Ya, jangan nanti dia sebagai mempunyai jurusan yang lain, maka kita harus memberi dia keahlian yang lain. Jadi itu tidak sesuai teman-teman. Jadi kalau ingin penegak hukum netral, ganti Kapolrinya. Semua rezim Jokowi pecat semua, baru hukum di Indonesia ya. Setuju tegakkan terus kebenaran, melanggar kebenaran Indonesia terus tertimpa bencana dari segala penjuru. Nah, jadi teman-teman, muka beda, tempat lahir beda ya. Berarti orangnya pasti beda, hanya orang-orang yang memaksa kehendak yang tidak mempermasalahkan itu. Ya, jadi mereka sudah tahu bahwasanya muka yang ada di foto ijazah Jokowi atau yang setelah ditempelkan di ijazah Jokowi itu ternyata bukan muka asli Jokowi, melainkan berbeda. Itu yakin mereka bahwasanya itu milik orang lain. Jadi dan tempat tanggal lahirnya juga berbeda. Makanya dari situ mereka sudah menilai bahwasanya ijazah palsu Jokowi itu benar-benar palsu. Ya, jadi teman-teman, aneh buku alumni dan di ijazah tempat lahirnya beda, karena kesalahan seperti ini tidak mungkin bisa terjadi. Ya, mungkin kita sangat heran dengan hal tersebut. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, ini juga keahlian Jokowi. Menurut dia sangat pintar dia untuk membohongi rakyat. Ternyata rakyat tidak sebodoh itu. Mereka sudah meneliti dan sudah tahu ijazah Jokowi itu palsu ya teman-teman. Ya, jadi sesuatu yang salah bagaimana dibela, ditutupi, tidak pernah menjadi benar. Ya, bagaimanapun caramu membela kebohongan, akan tetapi tidak pernah benar di mata orang yang tahu dan meneliti semaksimal mungkin. Jadi bagaimanapun caramu teman-teman. Nah, mengulur waktu untuk memperbaiki ijazah dan perangkat lain agar dapat menutup kebohongan dengan kebohongan cara canggih dengan kerjasama polisi, UGM, Termul, faktor atau tersembunyi, maka
polisi dan UGM itu harus diadili karena telah membela kebohongan Jokowi ini. Ya, jadi teman-teman, Jokowi dan para penjilatnya layak untuk dipenjara. Ya, sudah jelas. Karena mereka telah membohongi rakyat atau telah membela suatu kebohongan, maka mereka harus benar-benar dipenjara ataupun diadili. Ya, jadi pengadilan juga bisa jalan gugatan di Solo. Jokowi dipanggil dan diminta ijazahnya dihadirkan tapi tetap saja Bulis tidak datang, pembohong tetap saja pembohong. Ya, tukang kayu gorong-gorong lahir 2 kali pada tanggal yang sama. Mana mungkin itu bisa terjadi, teman-teman. Jadi ijazahnya asli tapi milik orang lain. Presiden tukang tipu paling dukas. Ya, memang ijazahnya itu asli, tetapi foto yang ditempelkan di ijazah tersebut melainkan milik orang lain. Ya, dari situlah kita menilai bahwasanya ijazah Jokowi itu bukan miliknya. Jadi teman-teman, semoga secepatnya diadili dan dipenjarakan Jokowi saja. Ya, karena masalah ini semakin lama akan semakin menjadi ribet di negara kita. Ya, jadi turun PKI semua identitasnya palsu semua, yang wajib ditangkap hukum mati karena telah merusak, perondahkan bangsa, rakyat dan negara ini mulai hulu sampai hilir selama 10 tahun dia menjabat. Jadi setiap anak lahir diberi nama yang bagus agar bisa berbakti kepada orang tuanya, kemudian kepada bangsa dan negara, jangan dinodai dengan kezaliman.